Sebenarnya kita tinggal nunggu janjinya Yusuf Mansur. Kan Yusuf Mansur mengatakan kalau memang ada permasalahan uang dengan kami, datang saja ke rumah saya dengan gayanya yang seolah-olah sambil ketawa gitu loh. Iya kan? Pak, putusan perkaranya Pak Arief ini sebesar 4 miliar 75 juta. Terlalu kecil Pak uangnya. Terlalu kecil karena Yusuf Mansur kan sesumbar di media, sesumbar di televisi bahwa keuntungan stick and stick saja itu kan pajaknya saja sudah berapa? 200 juta. Ya, jadi malu kalau nanti sampai ada putusan inkrah lalu dia tidak membayar, harus diajukan eksekusi, itu seharusnya malu. Ya. Artinya saya katakan bahwa kenapa Yusuf Mansur susah kemudian untuk mengembalikan hak-hak daripada korban ini secara kekeluargaan, karena memang ini orangnya pelit. Maka teman-teman, seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa langkah kita memboikot warung stick and stick adalah satu bentuk perlawanan terhadap pihak-pihak Yusuf Mansur yang sampai hari ini tidak menunjukkan itikat baik untuk mempermudah urusan para korban dalam menuntut haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al Walid. Sahabatku, subscriber Cah Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini, silahkan disimak, di-share, dan di-subscribe channel kami. Tidak lupa untuk saya memberitahukan kepada teman-teman untuk ikut mensubscribe channel dari Toibah TV, channel Pak Darso Arif Bakuama, dan juga channel Jia TV, channel dari Mas Aji. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan amar ma'ruf nahi mungkar, yang kita doakan semoga mereka terus diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan keistiqomahan dalam berjuang di jalan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak-hak orang yang kemudian terzalimi, teman-teman. Ada pula mereka orang-orang yang kemudian berjuang dengan hartanya. Jadi berjihad itu tidak melulu tentang medan perang, teman-teman, tapi kita berjuang dengan media, kita berjuang dengan harta kita, berjuang mensupport kemudian orang-orang yang sedang berjuang dengan harta kita, teman-teman. Ada orang-orang seperti itu, orang-orang yang kemudian loyal, memperjuangkan hak umat, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan orang-orang yang dizolimi dengan hartanya, teman-teman. Baik, di sini Pak Darso Arif mewawancarai Pak Zaini Mustafa dan juga Ibu Ilis bersama suaminya, yang mana mereka ini adalah korban investasi batubara yang alhamdulillah mereka menangkan di Pengadilan Negeri Bogor, yang kemudian pihak yang tergugat itu diwajibkan untuk kemudian membayar sejumlah 4 miliar 75 juta, teman-teman. Tentu ini satu kesyukuran dan mematahkan prasangka orang-orang bahwa kasus ini hanya diada-adakan, teman-teman. Terus terang saja dari awal banyak tantangan yang kami hadapi, teman-teman. Awal-awal kasus ini dibuat, kami sempat dituduh orang-orang yang membenci Islam, teman-teman. Tapi waktu menjawab, kami saja, saya, tim Cahaya Islam sejak tahun 2021, ketika kemudian mulai mengangkat kasus ini, sampai sekarang melihat perkembangan yang signifikan. Paling minimal, gerakan dari Yusuf Mansur terbatas dengan adanya konten-konten kritikan dari kami, teman-teman. Terus terang kami tidak punya niat untuk kemudian menjatuhkan siapapun. Tapi apa yang kami tampilkan adalah fakta di lapangan, wawancara dengan para narasumber. Dari 1, 2, 3, 10, 20, 30, bisa ratusan bahkan ribuan orang. Walaupun semua belum bisa kami wawancarai, teman-teman. Tapi kami melihat itu, teman-teman. Jadi ketika ada kemudian berkomentar miring bahwa ini hanyalah konten segala macam, lihatlah bahwa ada hasilnya di pengadilan, teman-teman. Ada hasilnya di pengadilan. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga, tidak menutup kemungkinan yang lain juga. Dugaan-dugaan kuat yang kami sampaikan selama ini itu insya Allah bisa saja terbukti ke depan, teman-teman. Misalnya aliran dana yang kami duga selama ini itu masuk ke warung stick and stick. Kami yakini suatu saat akan terbukti, teman-teman. Karena dugaan kami ini bukan kemudian tidak mendasar, teman-teman. Sangat mendasar. Bagaimana tidak ada kemudian orang yang mengumpulkan dana-dana dari para umat, dari beberapa kemudian model bisnis, lalu kemudian semua model bisnis ini mangkrak, model bisnis investasi ini mangkrak. Tapi orang ini kemudian punya bisnis pribadi yang dia jalankan bersama orang lain, yang mana itu kemudian berkembang pesat. Dan tidak diketahui dari mana orang ini memiliki modal, dari mana kemudian orang ini memiliki uang, harta sebanyak itu, sampai kemudian bisa berinvestasi sebanyak itu, teman-teman.
Seandainya orang ini punya bisnis yang dia bangun dari nol, seandainya kemudian orang ini memang punya warisan yang besar, kami tidak heran. Tapi yang mengherankan bagi kami adalah, di satu sisi orang ini membangun bisnis investasi bersama umat, yang kemudian umat itu berinvestasi di situ, lalu kemudian mangkrak berhenti tanpa alasan yang jelas, dana umat pun tidak kembali. Tapi di sisi lain, orang ini membangun bisnis yang besar. Tentu kemudian menjadi tanda tanya besar bagi kami, dari mana duitnya? Yang mana? Sekali lagi saya katakan bahwa kasus investasi batubara saja ini sudah dua kali terbukti di pengadilan. Yang pertama, kasus Pak Zaini Mustafa di Jakarta Selatan, itu awalnya dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa. Lalu kemudian sekarang kasus Ibu Ilis di Pengadilan Negeri Bogor, ini juga dimenangkan oleh Ibu Ilis. Tentu, putusan dari pengadilan ini berdasarkan bukti-bukti yang ada, teman-teman. Berdasarkan pertimbangan yang sangat jelas. Artinya apa? Bahwa memang ada hal yang janggal di dalam kasus ini. Bahwa memang Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini terlibat, teman-teman. Bahwa memang mereka ini adalah orang-orang yang patut kita curigai dan patut kita kejar, teman-teman. Makanya kenapa sampai sekarang saya katakan bahwa terus suarakan untuk kemudian memboikot warung Stick and Seek. Karena ini adalah langkah awal dari kami untuk melakukan perlawanan terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Mari kita simak video wawancara Pak Darso Arif Mustafa dan Pak Darso Arif Bakomo dan Pak Zaini Mustafa beserta Ibu Ilis dan suaminya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 20 September 2024, saya Pak Zaini Mustafa, Pak Arif dan Ibu Ilis di teras kantin Masjid Darussalam, masjid tempat bermula investasi di investasi batubara yang digalang oleh Yusuf Mansur, kemudian berimbas pada perkara yang digugat oleh Ibu Ilis dan Pak Arif yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Kota Bogor, yang dimulai persidangannya pada bulan Februari tahun ini dan berakhir pada hari 18 September 2024 atau 2 hari yang lalu. Pak Zaini Mustafa nanti akan memberikan penjelasannya soal akhir dari gugatan Ibu Ilis Rahmah kepada Yusuf Mansur dan teman-temannya terkait investasi batubara tahun 2009 itu. Pak Zaini, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amri. Ya, jadi berakhir kemarin ada putusan itu tanggal 18 September 2024. Ya. Namun gugatan itu dimasukkan di akhir tahun 2023. Ya. Kalau perkaranya sendiri, kejadian perkaranya 2009 ya, berkaitan dengan investasi batubara yang dinamakan Jabal Nur. Ya. Itu digalang oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Jadi Yusuf Mansur yang datang ke Masjid Darussalam ini menggalang investasi bisnis batubara yang katanya janji-janjinya menguntungkan, kan begitu. Nah, Yusuf Mansur dalam presentasi bisnis itu mereka mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu berkedudukan sebagai komisaris utama dari PT Adi Partner Perkasa yang mengelola tambang batubara di Kalimantan Selatan itu. Gitu. Kemudian Bu Ilis itu Pak Arif, kemudian di atas namakan Bu Ilis itu setor modal di 2009 itu 250 juta. Kemudian 2009 setor modal, kemudian akhir 2009 awal 2010 itu sudah mulai macet. Jadi macet, tidak ada pengembalian, tidak ada juga pembagian keuntungan begitu. Nah, dan tidak ada kejelasan juga macetnya karena apa dan lain sebagainya, tidak ada, menghilang begitu saja. Didiamkan begitu saja. Kemudian dengan berjalannya waktu kemudian sampai hampir 12 tahun yang lalu tidak ada kejelasan. Nah, untuk menyelesaikan perkara ini, karena Yusuf Mansur juga selalu mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu tidak terlibat di dalam bisnis batubara ini, ya kan? Kemudian sementara
Sementara termasuk saya sebenarnya menjadi korban yang saya menggugat di perkara nomor 28 di Jakarta Selatan itu tahun 2022 ya. Kemudian Bu Ilis, kami karena Yusuf Mansur juga berdalih katanya tidak terlibat, makanya harus kami uji juga gitu ke pengadilan. Apakah memang tidak ada keterlibatan Yusuf Mansur atau ada. Sementara kami yang menjadi korban ini kan uangnya hilang, Pak. Sementara Yusuf Mansur yang presentasi dengan semangat ya di Masjid Darussalam ini setelah uang investor itu disetor semua kurang lebih 55 miliar lalu menghilang begitu saja seolah-olah tidak ada, dan memang tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Dan kemudian di akhir Yusuf Mansur sesumbar juga bahwa mereka tidak terlibat, itu mereka mengatakan di media TV, kemudian di medsos juga dan lain sebagainya. Jadi tentu kami juga merasa seolah-olah kami itu berbohong gitu loh, Pak. Kalau dia ngomong tidak terlibat, tidak ada bisnis batu bara, sementara uang kami hilang kan seolah-olah kami yang membuat fitnah begitu. Nah, untuk menghilangkan fitnah itu, kemudian untuk memastikan ada keterlibatan Yusuf Mansur atau tidak, makanya kami uji di pengadilan ya, di Pengadilan Negeri Bogor itu Bu Ilis memberikan kuasa kepada saya, kemudian kami daftarkan gugatan di sana. Di daftar. Ya, sebelumnya saya potong, mohon maaf teman-teman. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, ini Pak Zain Mustafa dan teman-teman sebelum kemudian perkara ini masuk ke pengadilan itu melakukan somasi. Lalu kemudian setelah melakukan somasi namun tidak ada tanggapan dan respon dari pihak Yusuf Mansur ini. Saya sebut pihak Yusuf Mansur karena di sini yang dikenal itu adalah Yusuf Mansur, teman-teman. Walaupun ada beberapa yang lain, pihak yang lain, tergugat yang lain, misalkan BMT Darussalam, Adiansa, PT Adi Partner Perkasa, dan Darul Quran yang juga turut tergugat, teman-teman. Oke, Pak Zain Mustafa dan teman-temannya ini kemudian mendatangi rumah Yusuf Mansur sampai 2 kali. Sampai kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan mubahalah di sana. Karena apa, teman-teman? Yusuf Mansur tidak ada etikat baik untuk menemui mereka. Di sisi lain, dia menyangkal, dia sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa, dia menyangkal dia terlibat dalam kasus ini. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa seolah-olah dia tidak punya duit untuk kemudian mengganti duit-duit dari para orang-orang yang sudah berinvestasi ini, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa orang-orang yang berinvestasi dalam investasi batubara ini bukan saja orang-orang yang punya duit, teman-teman. Ada orang-orang menengah, bahkan menengah ke bawah, teman-teman, yang mana mereka hanya mengharapkan harta itu satu-satunya untuk kemudian menjadi penghasilan mereka di masa tua. Ada yang bahkan menjual rumahnya untuk kemudian berinvestasi, maka mereka sampai hari ini akhirnya tidak memiliki rumah. Artinya apa, teman-teman? Ini adalah kezaliman yang nyata gitu. Tadi saya katakan bahwa Yusuf Mansur mengatakan seolah-olah tidak punya duit untuk mengembalikan itu. Karena untuk kasus-kasus yang lain, Yusuf Mansur mencicil hak-hak orang yang dikembalikan itu dicicil, dan dicicilnya itu tidak masuk akal, teman-teman. Misalnya nih, dari kerugian 180 juta atau 120 juta misalnya, Yusuf Mansur hanya mencicil kurang lebih di bawah angka 1 juta per bulan, teman-teman. Artinya kan ini seperti mengulur-ngulur waktu. Sementara di sisi lain, Yusuf Mansur ternyata punya bisnis kuliner, yaitu warung Steak and Shake yang omsetnya ini miliaran per bulan, teman-teman. Makanya kalau ada yang mengatakan apa hubungannya dengan warung steak, jelas ada hubungannya, teman-teman. Karena Yusuf Mansur yang notabene masih punya penghasilan di sana, dia katakan sendiri loh di channel TV One bahwa dia bergabung di warung Steak and Shake dengan Jody Brotoseno itu di tahun 2010. Artinya apa, teman-teman? Bahwa suara kami untuk memboikot warung Steak and Shake itu sangat beralasan dan sangat mendasar, tidak berlebihan, teman-teman. Coba teman-teman pikir, Yusuf Mansur masih punya penghasilan miliaran di warung Steak and Shake, tapi begitu sulitnya mengembalikan hak-hak dari para korban. Ini saya tegaskan saja, teman-teman, biar kita semua paham arah perjuangan kita ini kemana, teman-teman. Daftarkan tuh di akhir 2023, kemudian putusannya itu baru 18 September ini, Pak, 2024 ya. Artinya hampir kurang lebih perjalanan waktu 8 bulan 9 bulan lah ininya ya. Alhamdulillah setelah
setelah persidangan demi persidangan kami lalui, alhamdulillah itu putusannya adalah memenangkan kami. Ya. Artinya gugatan dari Bu Ilis ini diterima, Pak. Ya. Nah, kemudian diterima. Amar putusan itu satu mengatakan bahwa gugatan diterima sebagian. Ya. Kemudian kemudian yang kedua amarnya menyatakan, ya di sana memakai kalimat tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5. Tergugat satunya adalah BMT Darussalam Madani, tergugat 2-nya adalah Yusuf Mansur, tergugat 3-nya adalah Adiansah, tergugat 4-nya adalah Yuda Adi. Kemudian tergugat 5-nya adalah PT Adi Partner Perkasa, di mana Yusuf Mansur sebagai komisaris, Adiansah sebagai direktur di sana, begitu. Pak Jini, nah ya, itu ya. Sebentar, Pak. Ya. Itu dinyatakan one prestasi mereka. Ya. Artinya one prestasi itu ingkar janji. Ingkar janjinya mereka tidak bisa memenuhi janji yang telah disepakati, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga amarnya menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar kerugian material itu sebesar 4.075 juta. Ya. Kemudian amar berikutnya adalah menghukum Darul Quran sebagai turut tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini. Ya. Kemudian amar berikutnya itu menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar biaya perkara. Ya. Kemudian amar berikutnya menolak gugatan seterusnya dan selebihnya, ya, begitu. ya. Jadi artinya Yusuf Mansur itu dinyatakan dengan adanya Yusuf Mansur dan kawan-kawan dan prestasi di sana, Yusuf Mansur itu terlibat aktif dalam bisnis batubara ini, begitu. Setelah pembacaan putusan ini, langkah berikutnya ambil putusan terus setelah itu apa, Pak? Jadi begini, Ya. dalam ketentuan hukum setelah itu diputuskan, ada hak dari para yang tidak puas terhadap putusan itu, tentu Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu dikasih waktu 14 hari untuk mengajukan banding. 14 hari dari putusan dibacakan? Ya, dari putusan dibacakan. Jadi kalau dibacakan di hari Rabu waktu itu, kemudian nanti dihitung 14 hari itu sejak hari Kamis dan seterusnya. Hari kalender ya, hari Sabtu Minggu itu dihitung, begitu. Sama seperti kasus Pak Zaini Mustafa yang disebutkan di awal video tadi, bahwa Pak Zaini Mustafa menang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kurang lebih itu pihak tergugat diwajibkan untuk membayar sejumlah 1,2 miliar. Namun pihak BMT Darussalam dan Yusuf Mansur ini melakukan banding, teman-teman. Mari kita lihat apakah kasus dari Ibu Ilis ini pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini akan melakukan banding juga. Tidak masalah, dan ini tidak salah. Itu hak mereka, hak hukum mereka sebagai masyarakat negara Indonesia kalau tidak berkeberatan dengan keputusan yang dibacakan oleh Pengadilan Negeri Bogor mengenai kasus Ibu Ilis ini. Tapi yang jadi catatan bagi saya bahwa pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa sedekahkan harta Anda, nolkan aset segala macam, bla 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 bla, itu bullshit dan omong kosong. Karena kenapa, teman-teman? Yang jelas-jelas saja sudah diputuskan oleh pengadilan, mereka masih tidak terima dan mereka masih mengajukan banding. Apalagi Anda berharap dia akan mengembalikan hak Anda cuma-cuma dengan begitu gampangnya hanya sekedar memberi. Seperti apa yang dia katakan dalam setiap pidato dia. Saya tidak katakan ceramah ya, dalam pidato dia ya. Omong kosong semua, teman-teman. Omong kosong. Karena para korban harus dengan susah payah menuntut, berupaya agar hak mereka dikembalikan. Ini pun dibantu oleh Pak Zaini Mustafa. Perlu teman-teman ketahui, Pak Zaini Mustafa ini bukan pengacara gratis ya. Bukan pengacara gratis, tapi beliau demi perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian menggratiskan kasus-kasus yang menyangkut Yusuf Mansur ini. Beliau tidak pungut bayaran sama sekali. Termasuk Pak Darso Arif Bakwama yang berkeliling ke sana kemari gitu. Berkeliling ke sana kemari, dan ada mereka orang-orang yang berjuang dengan hartanya dengan cara apapun gitu. Jadi intinya kasus ini, kalau tidak ada orang-orang yang berjuang seperti Pak Zaini Mustafa, Pak Darso Arif, dan tentunya doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala,
Saya yakin kasus ini akan mengendap begitu saja teman-teman. Akan hilang di telan bumi begitu saja teman-teman. Karena apa teman-teman? Sudah berjuang seperti ini saja, masih harus bersusah payah. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa apa-apa mengenai omongan Yusuf Mansur di waktu lalu yang mengatakan babi, bu, segala tetap bengek, masalah saling berbagi dan itu hanya omong kosong belaka. Tidak lebih dan tidak kurang. Hanya untuk kekayaan pribadi teman-teman. Mari kita lanjutkan. Ya, tapi begini, karena ini memang mekanisme hukum, bukan berarti jumawa, tetapi ketika Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini mau mengajukan banding, ya silahkan alias monggo. Kami juga siap melayani dan meladeni sampai kapanpun kan begitu. Sebenarnya kita tinggal nunggu janjinya Yusuf Mansur. Kan Yusuf Mansur mengatakan kalau memang ada permasalahan uang dengan kami, datang saja ke rumah saya dengan gayanya yang seolah-olah sambil ketawa gitu loh. Ya kan? Sambil ketawa datang saja ke rumah saya, nanti akan saya selesaikan. Kalau toh sudah masuk ke pengadilan, ujung-ujungnya kalau dia kalah kan dia suruh bayar, akan dia bayar kan begitu. Sedikit Pak bagi Yusuf Mansur kalau hanya membayar putusan perkaranya Pak Arif ini sebesar 4 miliar 75 juta. Terlalu kecil Pak. Terlalu kecil karena Yusuf Mansur kan sesumbar di media, sesumbar di televisi bahwa keuntungan stick and six saja itu kan pajaknya saja sudah berapa? 200 juta. Ya, jadi malu kalau nanti sampai ada putusan inkrah lalu dia tidak membayar, harus diajukan eksekusi, itu seharusnya malu gitu. Ya. Dan ini berdasarkan putusan pengadilan, diuji berdasarkan alat bukti ya, antara bukti satu dan bukti seterusnya saling kait-mengkait, dan di sana memang ada keterlibatan Yusuf Mansur. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa. 4 miliar 75 juta mungkin bagi kita itu gede teman-teman, besar, angka yang besar, nominal yang besar, tapi bagi Yusuf Mansur itu kecil. Makanya kenapa beberapa waktu belakangan ini kami tampilkan terus warung stick and stick, agar teman-teman tahu, teman-teman paham bahwa aset Yusuf Mansur itu tidak main-main. Lalu kemudian ada putusan pengadilan yang ingkrah seperti yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, kita paham bahwa Yusuf Mansur harusnya dengan sangat mudah menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan pernyataan Yusuf Mansur di waktu lalu, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, itu diwawancara oleh wartawan Detik dan ditampilkan di channel YouTube Detik. Di situ Yusuf Mansur berkata dengan sangat terang benderang dan jelas, tidak usah ke pengadilan, ke rumah saya saja. Toh ujung-ujungnya duit kan, saya akan kembalikan. Kenyataannya apa teman-teman? Mari kita lihat, apakah Yusuf Mansur akan menepati janjinya? Karena seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa bahwa tidak main-main. Pajak dari warung stick and stick itu dikatakan oleh Yusuf Mansur sendiri 200 juta per hari. Bisa kita bayangkan omsetnya berapa itu? Pajaknya saja 200 juta per hari teman-teman. 200 juta per hari. Artinya omsetnya itu sudah miliaran dari ratusan outlet yang dia miliki. Warung stick and stick yang dia miliki. Maka sekali lagi saya katakan, jika sampai hari ini Yusuf Mansur tidak punya itikat baik untuk kemudian bertanggung jawab terhadap para korban, maka suara boykot warung stick and stick itu akan tetap kami gaungkan teman-teman, karena ini adalah bentuk perlawanan kami untuk melawan seorang Yusuf Mansur yang memang tidak kelihatan menunjukkan itikat baiknya untuk mengembalikan hak para korban. Mari kita lanjutkan teman-teman. Kalau Yusuf Mansur mengatakan bahwa mereka bukan komisaris di dalam perseroan PT Adi Partner Perkasa, itu tentu sudah usang dan harus terbantahkan dengan putusan Yusuf Mansur digugat oleh CMB Niaga, PT CMB Niaga dalam perkara 313 garis miring PDT titik G garis miring PN garis miring Jakarta Selatan, ya, itu didaftarkannya 2011, kemudian diputus di 2012 Pak. Jadi jelas di sana bahwa Yusuf Mansur itu sama sekali tidak membantah sebagai komisaris, karena kan dia dalam perkara itu PT Perseroan Yusuf Mansur mengajukan fasilitas bank, tentu di sana anggaran dasarnya menyebutkan Yusuf Mansur gitu. Ditambah lagi nggak mungkin lah para investor itu berinvestasi kalau Yusuf Mansur itu tidak tampil. Iya, nggak tampil. Siapa yang mau investasi di sini kalau nggak ada Yusuf Mansur yang memberikan garansi, ya, jaminan bahwa satu keuntungannya menurut Yusuf Mansur adalah separuh dari keuntungan. Jadi mereka menjanjikan keuntungan itu ada
28,6%, separuh dari keuntungan itu menjadi haknya Yusuf Mansur dan diserahkan ke Darul Quran. Makanya Darul Quran itu tetap kemana-mana tetap sebagai turut tergugat, gitu ya. Nah, dan yang dijual Yusuf Mansur selama ini memang Darul Quran. Itulah yang menarik bagi keluarga Pak Arif, bagi saya untuk berinvestasi di sana. Karena kan kalau kita berbisnis lalu keuntungannya sudah dimasukkan ke pondok pesantren, tentu pahalanya akan mengalir. Jangankan mengalir, uang kami tidak kembali, ternyata begitu. Ke Pak Arif dan Bu Ilis, gimana perasaannya setelah tahu bahwa gugatannya dimenangkan oleh pengadilan negeri Bogor? Tentunya kami sangat bersyukur begitu dikasih tahu ada putusan dari Bapak Zaini sebagai pengacara kami. Saya langsung sujud syukur, Pak. Gitu ya, ya perjuangan Pak Zaini dan teman-teman itu membuahkan hasil gitu. Gitu ya, Pak. Ya. Tentunya saya di sini harus berterima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan doa kita lah ya dari keluarga, tim dan mungkin saudara-saudara juga. Yang kedua saya ucapkan tentunya kepada Pak Zaini yang tidak lelah ini berjuang memperjuangkan keadilan untuk terutama untuk kami ya. Nah, terus yang tiga mungkin terima kasih juga buat Pak Hakim. Saya harus ucapkan terima kasih karena beliau para hakim itu tim hakim ini memutuskan perkara yang memang benar ya benar gitu. Jadi dengan adil. Terima kasih Pak Hakim, mudah-mudahan sehat dan perkara apapun diputuskan dengan adil gitu. Luar biasa. Pak Zaini kembali begitu Ibu saya sama ya kali. Kembali ke Pak Zaini. Pasti ada lebih dari 200 orang lagi Pak Zaini yang sebagai investornya, sebagai investor batubaranya Yusuf Mansur ini Pak Zaini. Apa ada lagi penggugat setelah Pak Ibu Ilis? Jadi begini, kalau itu diperkirakan katakanlah sekitar 250 orang yang gugat itu kan baru saya pribadi, terus kemudian Bu Ilis ya. Artinya baru kurang 2. Masih ada 248 jamaah lagi yang ngantri. Nah, mudah-mudahan ini kami akan menata kembali, kemudian akan mengajukan gugatan terhadap Yusuf Mansur secara berkala ya. Oh begitu ya. Ya, kami tidak mau mengajukan gugatan itu bareng-bareng, nggak mau kolektif Pak, biar perkara ini mau berjalan sampai kapanpun, sampai akhir hayat pun tidak masalah, tapi perkaranya satu persatu dan terurai ya. Ya, jadi terurai pokok permasalahannya biar terurai gitu ya. Kalau memang demikian nanti seumur hidupnya Yusuf Mansur hanya melayani perkara yang satu ini saja Pak. Ya, karena ya mau tidak mau begitu ya. Suka tidak suka begitu. Karena kan mereka yang membuat. Kalau dalam peribahasanya itu barang siapa yang menanam dia pasti akan memetik. Barang siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab begitu. Sebenarnya mudah saja. Sebenarnya ini bisa mudah saja kalau Yusuf Mansur mau. Waktu dikasih somasi oleh Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan ini, kalau saja dia mau bekerja sama dan menemui pihak Pak Zaini Mustafa ini, itu akan selesai dengan mudah, teman-teman. Kalau saja Yusuf Mansur menemui Pak Zaini Mustafa ketika rumahnya disamperin, itu mungkin insya Allah akan selesai masalahnya. Tapi apa, teman-teman? Yusuf Mansur, pihak Yusuf Mansur ini bahkan tidak muncul sama sekali batang hidungnya, teman-teman. Bahkan hanya ada muncul WhatsApp yang mana itu diduga kuat nomor Yusuf Mansur yang mengajak Pak Zaini Mustafa ini untuk ngopi-ngopi di balik layar. Maka saya bersyukur sekali Allah mengutus Pak Zaini Mustafa untuk kita semua gitu. Dan orang-orang yang menyupport beliau, teman-teman. Saya bersyukur sekali karena kalau tidak Yusuf Mansur ini akan petantang-petenteng, nggak ada lawan gitu. Jadi ada orang seperti Pak Zaini Mustafa ini yang mau berjuang keras gitu, berjuang keras. Maka kita akan lihat teman-teman ke depan, Yusuf Mansur hanya akan sibuk menerima kenyataan, tuntutan dari para penggugat, teman-teman. Kita akan melihat teman-teman bersama teman-teman. Insya Allah ketika kita berada di pihak yang benar, maka Allah akan bersama kita, teman-teman. Sesusah apapun kita berjuang, kita akan melihat hasilnya, teman-teman. Oke Pak Zaini, kita sedikit saya sedikit ya. Jadi begini,
Sepandai, jadi gini Pak, kalau saya mengatakan kenapa saya harus berjuang begini, satu tujuannya memang agar tidak lagi ada umat yang dirugikan lah, itu satu tujuannya. Terus kemudian agar tidak juga seperti Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini berulah lagi. Jadi kalau bahasa saya begini, sepandai-pandainya tupai melompat. Bagaimanapun kita pandainya, kalau kita bermain di kejahatan, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu waktu akan jatuh juga. Kemudian ada lagi pepatah mengatakan sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, serapat apapun bangkai itu ditutupi, kalau kita berbuat kejahatan, suatu saat itu pasti akan terendus juga karena baunya begitu. Jadi kalau investasi batubara oleh Yusuf Mansur ini adalah sebuah bangkai yang disimpan oleh Yusuf Mansur, perlahan-lahan akan terbuka atas izin Allah ya. Oke. Pak Zeni selamat berjuang terus. Baik. Pak Arif dan Ibu Ilis saya ucapkan selamat. Terima kasih. Ya. Perkara Pak Zeni pribadi itu masih berlabuh di Mahkamah Agung. Kemudian Ibu Ilis dan Pak Arif perkaranya baru selesai di Pengadilan Negeri Kota Bogor, dan Pak Zeni Mustafa sedang mempersiapkan gugatan baru masih terkait dengan investasi batubara ini. Harapan saya begini terhadap Yusuf Mansur, kan tidak seberapa waktu jamaah Masjid Darussalam ini hanya sekitar kurang lebih yang belum dikembalikan ya Pak. Awalnya kan ada sekitar 55 miliar ya kan. Kemudian karena ada pembagian keuntungan itu dianggaplah itu mengembalikan misalnya 5 miliar, masih ada 50 lagi. Ya, menurut saya kalau Yusuf Mansur ini masih mempunyai iman dan hutang itu akan dibawa sampai ke akhirat, ya kan? Nah, silahkan dibayar, kan tidak seberapa dibanding dengan aset dia warung stick, kemudian yang tergabung dalam warungku itu ada stick and stick, terus kemudian bebek selamet, kemudian ayam goreng Mas Pono dan lain-lain. Ya betul apa yang dikatakan oleh Pak Zeni Mustafa. Seperti apa yang saya katakan tadi. Seandainya Yusuf Mansur mau bekerja sama mudah saja. Toh dia masih punya aset, warung stick and stick, bebek selamet, ayam bakar Mas Mono, dan masih banyak yang lain teman-teman. Masih banyak yang lain. Sebenarnya kalau misalkan dikumpulkan semua para korban ini, lalu kemudian Yusuf Mansur kan harusnya tahu gitu. Satu contoh teman-teman, Pak Suwarto saja yang sudah investasi 10 tahun yang lalu, begitu kami angkat di channel YouTube kami dan viral, Yusuf Mansur bisa bervideo call dengan dia, bertelepon dengan dia dan mengembalikan uang Pak Suwarto. Kurang lebih 10 sampai 12 juta dikembalikan gitu. Apalagi orang-orang ini yang nominalnya ratusan juta teman-teman. Saya yakin dan percaya berdasarkan putusan pengadilan yang sampai 2 kali dimenangkan oleh penggugat, artinya bisa kita katakan bahwa memang pihak Yusuf Mansur ini salah dalam kasus ini teman-teman. Berada di pihak yang salah dalam kasus ini. Kalau enggak kita mau salahkan hakim yang salah mengambil keputusan, kan tentu tidak teman-teman. Ini berdasarkan bukti dan proses yang memakan waktu yang panjang teman-teman. Ini kasus perdata loh. Maka seharusnya Yusuf Mansur bisa mempermudah ini. Tapi saya yakin orang ini udah pelit gitu. Memang pelit. Karena ya orang serakah itu tidak jauh-jauh dari sifat pelit teman-teman. Karena sifat pelit itu juga bagian dari keserakahan teman-teman. Jangankan ratusan juta, 5 juta saja yang mau dipinjam oleh Pak Fatur dalam video kami beberapa tahun yang lalu, itu nggak dikasih loh teman-teman. Padahal Pak Fatur ini bukan orang sembarangan. Orang yang sangat loyal kepada Yusuf Mansur, bersedekah, bahkan dia sedekahkan mobilnya yang belum lunas teman-teman. Artinya saya katakan bahwa kenapa Yusuf Mansur susah kemudian untuk mengembalikan hak-hak dari para korban ini secara kekeluargaan, karena memang ini orangnya pelit. Maka teman-teman, seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa langkah kita memboikot warung stick and stick adalah satu bentuk perlawanan terhadap pihak-pihak Yusuf Mansur yang sampai hari ini tidak menunjukkan itikat baik untuk mempermudah urusan para korban dalam menuntut haknya. Saya Al-Walid, see you on the next videos.